Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Rahmatullah, NIM 1261022010082, jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas HKI 3B. Di sini saya akan membacakan beberapa kaidah fikih beserta arti dan contohnya. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Contoh dari kaidah ini adalah dengan niat maka akan berbeda antara menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, seorang yang sudah berwudu lalu datang keraguan apakah wudunya masih suci atau sudah batal, maka dikembalikan pada keadaan semula, yaitu masih suci, karena itu yang dia yakini. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu taljibu at-taisiro, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh, seseorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia boleh duduk. Bila masih sulit dibolehkan berbaring. Bila masih sulit maka hanya dibolehkan dengan mengedipkan mata. Kaidah yang keempat yaitu ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudorotan itu hendaknya dihilangkan. Contohnya, seseorang dalam keadaan sangat kelaparan namun tidak ditemukan makanan halal, maka diperbolehkan memakan makanan yang haram sesuai kadar yang cukup untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Selebihnya tidak diperbolehkan. Kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamatun. Artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Contohnya, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah itu tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa menghidangkan sama artinya dengan mempersilahkan. Kaidah yang keenam yaitu tasarruful imami 'alar ra'iyati manutum bil maslahati. Artinya tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Contohnya, seorang amil zakat tidak boleh memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama. Yang ketujuh yaitu al-hududu tasqutu bisyubhati. Artinya hukum had gugur karena syubhat atau samar-samar. Contohnya, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberikan sanksi hukum had minuman keras, karena ada kemungkinan seseorang itu dipaksa orang lain untuk meminum, atau terkadang juga bau minuman keras itu sama dengan bau minuman halal lain setelah melalui proses dalam perut seseorang. Kaidah yang kedelapan yaitu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Artinya ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Contohnya, ada seseorang yang hendak melaksanakan sholat zuhur dan dia berijtihad menentukan arah kiblat. Lalu ketika datang waktu asar, dia berijtihad lagi menentukan kiblat dengan arah yang berbeda. Maka sholat yang pertama atau sholat yang zuhur itu tidak perlu diqodho dengan alasan kedua ijtihad tersebut sama-sama dihasilkan dari jerih payah seseorang. Kaidah yang kesembilan yaitu ar-ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Artinya rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Contoh, apabila seseorang rela meminjamkan sepeda motor kepada temannya, maka dia harus rela apabila bensin motor tersebut berkurang atau habis. Kaidah yang ke-10 yaitu al-wilayatul khossah aqwa minal wilayatil ammah.
Artinya perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum. Contohnya, seorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, sebab wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat, sedangkan wali hakim sifatnya umum. Kaidah yang ke-11 yaitu manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihiramanihi. Artinya, barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu. Contoh, khamr apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukum meminumnya adalah halal. Tetapi apabila perubahannya dipercepat oleh proses kimia, maka hukum meminumnya haram. Kaidah yang ke-12 yaitu i'malul kalami ulamin ihmalihi. Artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya yaitu ada seorang yang mewasiatkan hartanya ditunjukkan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya. Maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya. Baik, mungkin itu beberapa kaidah-kaidah fikih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.